Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Ea Papalemsa Beruginteng dari kelas PBSI Regurul E Stambu 2023. Nah, di sini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Prihatiningsih Sagala SPD MSI. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai penyajian data menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, sebelum kita masuk ke penggunaan aplikasinya, di sini kita harus memperoleh data mentah terlebih dahulu. Nah, di sini saya memperoleh data mentah dari hasil ujian UTS anak kelas 85 dari SMP Negeri 8 Medan. Nah, di sini dapat kita lihat dari layar yang telah saya rangkum dalam Excel yang dapat kawan-kawan lihat sendiri, yang dimana kolom pertama merupakan jenis kelamin dan kolom kedua merupakan nilai UTS-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Jamovi yang dimana saya di sini akan membandingkan nilai UTS dari siswa perempuan dengan nilai UTS siswa laki-laki pada kelas 85 di SMP Negeri 8 tersebut. Nah, pertama-tama kita akan menyalin kolom yang pertama. Lalu kita masuk ke dalam aplikasi Jamovi. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Jamovi, kita akan masuk ke kolom yang pertama. Kita tinggal salin, yang dimana ini merupakan jenis kelamin. Nah, kita akan mengganti nama kolomnya agar lebih mudah. Oke, di sini kita tulis jenis kelamin. Selanjutnya kita masuk kembali ke Excel. Kita salin kolom kedua. Yang merupakan nilai dari siswa tersebut. Nah, salin. Lalu kita ubah namanya agar lebih mudah. Nilai UTS. Oke. Tinggal. Nah, dapat lihat. Di sini sudah tertera siswa-siswa tersebut yang berjumlah 31 siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengguna aplikasi Jamovi-nya. Oke, selanjutnya kita tekan jenis kelamin, lalu kita masukkan ke dalam variabel. Nilai UTS juga kita masukkan ke dalam variabel. Nah, dapat teman-teman lihat dari layar, kita tinggal mengklik bagian statistik. Di sini akan otomatis muncul semua data yang kita inginkan. Nah, kita tinggal kita klik saja bagian missing untuk menghilangkan bagian yang kosong. Selanjutnya kita tekan median untuk mencari nilai rata-rata, median untuk nilai tengah, mode untuk nilai yang sering muncul, dan sum untuk nilai keseluruhan. Nah, dengan menekan tombol ini, kita dapat secara otomatis mengetahui dari rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul pada nilai UTS siswa tersebut. Nah, bagian rank juga termasuk dalam nilai keseluruhan siswa. Kita juga dapat mengklik bagian minimum dan maksimum untuk mengetahui nilai minimum dari nilai UTS siswa tersebut dan juga nilai maksimum pada UTS siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita dapat mengklik normality, yang dimana di sini fungsinya sebagai untuk mengetahui nilai normalitas pada nilai UTS tersebut. Oke, setelah itu kita dapat mengklik bagian plot, yang dimana di sini akan menyajikan data kita sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih bentuk plot, yang dimana akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, kita tunggu. Oke, dapat kawan-kawan lihat pada layar. Di sini sudah dibagikan menjadi dua jenis. Yang pertama jenis kelamin dan juga nilai UTS-nya. Dapat kawan-kawan lihat pada layar, yang dimana di sini perempuan berjumlahkan 17 orang dan laki-laki berjumlahkan 14 orang. Nah, selanjutnya kita dapat lihat nilai UTS-nya, yang dimana yang memperoleh nilai 45 ada 1 orang, 55 ada 3 orang, 60 ada 3 orang,
65 ada 2 orang, 70 ada 3 orang, 75 ada 7 orang, 80 ada 6 orang, 85 ada 3 orang, dan juga 90 ada 2 orang. Nah, ini merupakan hasil dari untuk mencari median, mode, sum, dan juga lain-lain. Nah, dari hasil yang ditampilkan di layar ini dapat kita lihat bahwa keseluruhan jumlah nilai yaitu ada 31 nilai, yang dimana merupakan 31 siswa. Nah, mediannya atau nilai rata-ratanya yaitu 72,9, mediannya atau nilai tengahnya yaitu 75, modenya atau nilai yang sering muncul adalah 75, dan sum adalah nilai keseluruhan yang berjumlahkan 2260, dan juga dapat kita lihat nilai minimumnya ada 45 dan maksimumnya ada 90. Nah, untuk rangnya atau nilai selisih nilai tertinggi dengan nilai tertinggi dengan nilai yang terendah dapat kita lihat dari di sini, yang dimana 90 kurang 45 adalah 45, sehingga nilai rangnya adalah 45. Kita ke tes ANOVA. Kita klik pada bagian ini, uji ANOVA, lalu kita tekan uji ANOVA. Nah, dapat kawan-kawan lihat pada layar, di sini kita akan memasukkan jenis kelamin ke dalam faktor dan nilai UTS ke dalam variabel. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke bagian model. Yang di sini sudah terbagi ke dalam jenis kelamin, jadi kita tidak perlu memindahkannya lagi. Sekarang kita masuk ke tekan assumption check. Nah, di sini kita bisa mengecek homogeneity test dan normality test. Kita tinggal klik homogeneity test dan juga normality test. Maka di samping akan langsung tertera hasil dari uji homogeneity dan juga normality. Oke. Dapatkan kalian lihat? Oke. Kita klik lagi confirm. Nah, di sini sudah tertera jenis kelamin. Di sini kita tekan kelamin dan juga pindahkan kelamin. Selanjutnya kita masuk ke estimate median. Nah, untuk jenis kelamin kita masukkan ke dalam tim 1. Oke. Nah, di sampingnya akan tertera langsung semua hasil uji yang kita mau. Oke, kita cek satu-satu. Masih loading ya kawan-kawan, kita tunggu dulu sebentar. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian sampingnya, sudah tertera bagian uji ANOVA. Nah, untuk bagian uji ANOVA ini dapat kita lihat bahwa di mana analisis ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai UTS berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, dari data yang dihasilkan dapat kita lihat bahwa nilai F-nya yaitu 0,404, yang dimana dengan P-nya yaitu 0,530. Dan jika kita lihat dari syarat uji ANOVA, yang dimana 0,530 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai UTS antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke, dapat kawan-kawan cek, yang dimana F-nya 0,404 dan P-nya 0,530. Nah, sehingga dari nilai P yang diperoleh itu 0,530 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai UTS antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke assumption check. Nah, di sini kita dapat melihat dan melakukan tes homogeneity of variance atau tes Levens. Nah, dari hasil yang kita lihat, dapat kawan-kawan lihat bahwa uji Leven ini digunakan untuk mengecek kesamaan varians antar kelompok. Seperti yang kawan-kawan lihat, di sini kita peroleh nilai P yaitu 0,346, yang dimana maka artinya di sini 0,346 ini lebih besar daripada 0,05. Maka varians data antar jenis kelamin adalah homogen yang artinya adalah sama. Selanjutnya kita cek normality test. Seperti yang kawan-kawan lihat pada layar, di sini kita memperoleh nilai P 0,240 dan juga nilai statistiknya 0,957. Nah, uji normality ini untuk memastikan data tiap kelompok atau jenis kelamin terdistribusi normal. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini, nilai P-nya ya adalah 0,240, di mana ini menandakan bahwa 0,240 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa data ini yang kita dapat kita nyatakan bahwa ini normal. Selanjutnya kita masuk ke asumsi check. Oh, maaf kawan-kawan, di sini masuk ke post host test. Seperti yang kawan-kawan lihat, estimasi post test ini digunakan untuk melihat kelompok mana yang berbeda signifikan. Nah, dari hasil data yang kita peroleh, di sini menunjukkan bahwa selisih rata-rata nilai perempuan dan nilai rata-rata pada laki-laki yaitu 2,69. Sehingga dapat kita peroleh nilai P-nya yaitu 0,530, sehingga nilai P ini lebih besar daripada 0,05, sehingga perbedaan ini tidak signifikan terdeteksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke estimasi. Kita masuk ke tes yang terakhir, yaitu estimasi marginal means. Kita tinggal klik pada bagian samping. Kita buat dalam bentuk tabel. Oke, seperti yang kawan-kawan lihat dari layar, yang dimana tabel ini memperlihatkan rata-rata nilai UTS-nya. Setelah kita kontrol secara statistik, dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai perempuan yaitu 74,1 dan nilai rata-rata pada laki-laki terdapat pada nilai 71,4. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa perbedaan kecil ini tidak terlalu signifikan secara statistik, sehingga sesuai dengan hasil uji ANOVA yang telah kita lakukan pada awal tadi. Oke, sekian kawan-kawan, dapat kita lihat dari awal ini merupakan uji deskriptif tadi yang untuk mengetahui nilai mean, median, mode, sum, dan juga range-nya. Di sini hanya tinggal mengklik sehingga langsung ditampilkan pada bagian samping. Nah, selanjutnya tadi kita melakukan tes uji ANOVA, yang dimana dapat kita lihat tadi bahwa nilai uji normality-nya termasuk dalam kategori normal. Dan untuk perbedaan nilai rata-ratanya tidak terlalu signifikan karena hanya sebatas 2,41. Oke, sekian tes kita hari ini. Terima kasih.